Halo semua, di video kali ini saya akan berbagi tentang gebrakan baru dari Menteri Keuangan kita, di mana eh, Bank Himbara itu dapat 200T dari pemerintah. Kira-kira dampaknya apa? Nah, Menteri Keuangan yang baru, nama lengkapnya Pak Purbaya Yudi Sadewa. Kalau sebut PYS kayaknya agak susah, jadi sebutnya Pak Pur gitu ya. Jadi dia memberikan statement. Menurut dia, convictionnya dia adalah ekonomi ini akan tumbuh kalau pemerintah dan swasta sama-sama genjot. Nah, supaya swasta ini mau genjot ekonomi, mau ekspansi, salah satu caranya menurut beliau adalah dengan memberikan likuiditas. Nah, supaya ada likuiditas, dia suntikkan 200 triliun ke Bank Himbara, Himpunan Bank Negara, dengan harapan bank tersebut menyalurkan kredit atau pengusaha apply kredit ke Bank Himbara. Nah, kerjanya juga saya bilang sat ya. Kamis ngomong 11 September, Jumat sudah dia transfer. Nah, ada 5 bank yang terima ya. Ada BNI, Mandiri, dan BRI 55T. Ya karena size perusahaan ini sangat besar. Kemudian ada BTN dapat 25T dan Bank Syariah Indonesia itu dapat 10T. Semuanya dalam bentuk deposit on call. Jadi kalau deposito itu ada dua macam. Ada time deposit, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan. Nah, semakin lama dikunci waktunya, biasanya, tidak selalu, biasanya dia menawarkan bunga yang lebih tinggi. Nah, sementara deposit on call itu deposito juga, cuma anytime bisa di break, bisa ditarik gitu. Nah, karena fitur kapan pun bisa ditarik, biasanya bunganya lebih kecil. Tergantung banknya sih, ada yang dia punya bunga antara time deposit sama deposit on call sama-sama tinggi, tapi pada saat deposit on call kamu cairkan sebelum 6 bulan misalnya, itu dia adjust ulang dihitung dengan bunga lebih rendah. Nah, itu tergantung sistemnya seperti apa, itu setiap bank bisa beda-beda. Nah, karena bunganya lebih rendah daripada time deposit, bagi bank itu bisa disebut dengan dana murah. Walaupun kalau paling murah itu ya tabungan sama giro. Kalau di atas tabungan giro itu deposito. Nah, di antara tabungan sama deposito ada DOC, deposit on call. Nah, kemudian dikasih DOC, asumsi kapan aja bisa ditarik. Tapi karena pemerintah mau stimulus ekonomi, jadi most likely dia akan taruh dalam jangka waktu yang cukup panjang. Itu berarti sebetulnya ini time deposit, cuma dibikin deposit on call. Nah, kalau saya bilang untuk bank juga enak nih. Kalau misalnya dia kayak kemarin katanya kan pusing banknya, dikasih 200 dia cuma mampu nyalurin 7. Dia tinggal bilang sama Pak Menteri, Pak Pur, ini sorry kami mampunya cuma segini. Ya udah dia tinggal break kembalikan lagi gitu. Tapi kalau misalnya dia ternyata mampu menyalurkan, ya ibaratnya dia bisa berikan pinjaman kemudian dengan biaya yang lebih murah. Nah, jadi buat bank itu sebetulnya hal yang positif dalam hal bentuknya DOC. Nah, sekarang pertanyaannya seberapa besar sih penempatan dana pemerintah itu dibandingkan DPK? DPK itu dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga itu adalah giro, tabungan, dan deposito. Jadi kalau bank ketika kita menempatkan giro, tabungan, dan deposito, dia catat di sisi liability-nya atau pasifanya dengan nama DPK, dana pihak ketiga. Terus dia breakdown giro, tabungan, deposito. Nah, saya ambil data dari OJK. Kebetulan sekali bank itu mungkin yang paling transparan kalau dari sisi laporan keuangan. Kalau perusahaan kan biasanya 3 bulan sekali yang TBK. Kalau bank itu setiap bulan, bank only itu bisa di-download dari OJK. Jadi kadang-kadang kalau kita baca berita, laba daripada BRI, BCA, Mandiri sampai dengan Juli, sampai dengan Agustus, kok bisa keluar gitu? Memang dipublish di websitenya OJK. Nah, saya ambil, saya olah, saya pakai bantuan ChatGPT, didapatlah BRI 1457 T, Mandiri 1421 T, BNI 880, BTN 400. Nah, kemudian kalau saya bagi nih 55T dibagi dengan dengan DPK-nya BRI itu kira-kira 3,78%. Mandiri 3,87, BNI 6,2 karena size DPK-nya BNI itu mungkin setengah lebih 60% lah daripada BRI Mandiri. Kemudian BTN itu lebih kecil lagi, tapi kan penempatannya cuma 25T.
Jadi antara 3,7 sampai 6,2. Nah, pertanyaannya 3,7 sampai 6,2 ini besar nggak, Bapak Ibu? Besar. Eh, Bayangkan dia kumpulkan 1400T, 800T, 400T itu akumulasi loh selama bertahun-tahun menjalankan kegiatan usaha perbankan. Dalam satu hari nambah 3 sampai 6%. Wah, itu besar sekali dalam sisi persentase. Dari sisi rupiah juga besar. Hari gini gitu loh. Kamu kira konglomerat yang kaya raya itu punya uang cash 10 sampai 55T, terus taruh di bank minta DOC doang. Kalau saya jadi dia, saya putarin di bisnis. Kalau paling tidak saya belikan obligasi pemerintah, sudah dapat 6 sampai 7% gitu. Nah, jadi eh, kalau menurut saya sih ya, ini very good deal untuk perbankan. Karena hari gini loh, punya 10 sampai 55T, kalau dia punyanya miliar, taruh di bank itu very common. Tapi kalau kelasnya konglomerat, saya kira itu uang akan dia suruh kerja. Minimal di obligasi pemerintah yang risk free. Nah, eh, berapa sih bunganya akan dikasih? Waktu saya buat materi ini, belum ada pengumuman. Jadi saya buat perkiraan gitu. Eh, Walaupun sudah dikatakan sih itu dikenakan dikasih bunga sekitar 4%. Tapi menurut saya belum tentu juga karena kan itu masuk ke dalam struktur DPK-nya. Kemudian DPK-nya sendiri kan dia sudah ada nasabah existing. Nah, sehingga bisa aja dia dapat 10 sampai 55T yang dana murah dari pemerintah, dia adjust dia punya current DPK yang ada. Jadi untuk itu saya coba menghitung dari DPK yang ada sebetulnya bank itu kasih bunga berapa sih gitu ya. Nah, caranya adalah saya coba tarik data sampai dengan Juli, berapa beban bunga yang dibayarkan oleh perbankan dibagi dengan DPK-nya. Nah, hasil pembagiannya saya sebut dengan cost of fund. Kemudian saya setahunkan. Karena dia Juli kan berarti saya bagi tujuh kali 12. Nah, dapatlah hasil seperti ini. Jadi Bank BRI punya DPK 1457T. Ya, giro tabungan deposito. Nah, atas DPK ini selama 7 bulan dia bayar 30 triliun. Nah, 30 triliun dibagi 1457 itu 2,07%. Itu saya bagi 7 kali 12 dapat 3,5%. Nah, Mandiri dengan cara yang sama 3,17, BNI dengan cara yang sama 3,16, BTN dengan cara yang sama 4,6%. Walaupun angka ini sebetulnya debatable ya. DPK ini kan posisi per Juli. Eh, Cost of fund ini kan Januari sampai Juli. Belum tentu DPK pada bulan Juni atau Februari misalnya sama dengan angka ini. Jadi kalau mau dihitung persis, memang DPK-nya mesti dihitung setiap bulan. Cuma saya sederhanakan aja lah. Pakai posisi akhir bulan, kemudian 7 bulan bunga dibagi dengan itu. Tapi kalau mau dihitung beneran itu harusnya kita mesti lihat DPK setiap bulannya. Begitu ya. Nah, kemudian berdasarkan angka tadi, saya coba simulasikan. Nah, kan BRI dapat 55T. Jadi atas 55T itu eh, dia kan dengan struktur cost of fund yang ada dia bayar 3,55%. Berarti kalau 3,55 kali 55T dia akan bayar ekstra bunga selama 1 tahun 1,95. Mandiri 1,74, BNI 1,73 dan BTN 1,15. Cuman terakhir saya dengar berdasarkan info terakhir itu dibilang cost of fund-nya flat 4% semua. Jadi kalau di hitungan seperti ini BTN akan lebih kecil, tapi buat BRI, Mandiri dan BNI cost of fund-nya akan lebih besar. Nah, itu yang membedakan. Tapi kalau saya sih pikir eh, harusnya struktur cost ini yang diperhatikan. Karena bisa aja dia bayar 4% di yang dana pemerintah, ya udah yang existing dia turunkan. Bisa juga kan. Karena dia harus menjaga struktur cost of fund-nya tidak melonjak signifikan. Nah, sama pemerintah udah diwanti-wanti nih. Tidak boleh ditempatkan di SUN. Tidak boleh ditempatkan di SRBI. Maksudnya gimana? Bayangkan ada pemerintah tempatkan deposito. Misalnya tadi 55 triliun. Bayar bunga 4%. Easy money, kalau saya langsung ambil uang itu, saya belikan surat utang negara yang sekarang mungkin 6,3, 6,4%. Jadi cuma tutup mata dapat 2,3, 2,4%, nggak usah kerja, ungkang-ungkang kaki gitu. Nah, jadi kalau misalnya sama banknya diputar ke Sun lagi,
siap-siap dijawar kuping si itunya, si siapa direktur banknya gitu. Nah, sama juga SRBI. Bedanya apa, Pak? Jadi kalau Sun dia jatuh temponya 2 tahun, 3 tahun sampai dengan 30-40 tahun ada. Kalau SRBI itu 12 bulan ya. Tapi mungkin dia punya imbal hasil jauh lebih kecil. Kalau Sun mungkin bisa 6-7%. Kalau SRBI per September ini mungkin cuma di 5, tapi kan tetap aja dia kasih bunga 4%, SRBI ngasih bunga 5, masih ada spread gitu. Nah, jadi bank sudah diwanti-wanti harus kasih ke sektor real supaya ekonomi bergerak. Nah, sekarang pertanyaannya kalau bank dia salurkan kredit, dia bakal dapat income berapa? Nah, saya coba ambil data lagi dari OJK. Eh, Kali ini saya ambil pendapatan bunga sama kredit per posisi Juli. Jadi kayak BRI, Januari Juli itu dia mendapatkan pendapatan bunga 95 triliun. Nah, kredit per akhir Juli itu 1.267 T. Mandiri 70 dengan 1.335, BNI 38 sama 763, BTN tuh hampir 20 dengan 327. Nah, dapat persentasenya berapa? Karena 7 bulan saya bagi 7 kali 12. Dapatlah BRI 12,93%, Mandiri 9%, BNI 8%, BTN 10,45%. Nah, kalau saya lihat BRI tinggi sekali ya. Ya karena dia mainnya di sektor mikro. Mikro itu kreditnya, agunannya itu mungkin sangat longgar. Dan karena sangat longgar, potensi macet juga tinggi. Makanya dia punya bunga pinjaman juga tinggi. Kalau Mandiri BNI corporate banking ya. Corporate banking itu kan 89%. Ya, misalnya kamu konglomerat, kamu perusahaan, kamu PT pinjam, ya itu saya kira level bunga yang wajar. Kalau disuruh bayar 12% ya mungkin mereka juga ogah. Nah, itu untuk corporate banking. Nah, kalau BTN ternyata dia kan fokus di segmen segmen KPR. KPR kalau kita lihat BCA kan, wah Pak, tahun pertama murah Pak. Iya, tahun pertama. Setelah 3 tahun atau setelah 5 tahun begitu bunganya sudah floating, biasanya juga belasan persen gitu, atau mendekati 10%. Nah, sementara BTN kan dia lebih ke segmen properti. Yang kalau saya lihat-lihat 10,45, memang kira-kira segitu sih kalau untuk bunga KPR di Indonesia. Ini menurut saya problem sih, karena di luar negeri bisa setengahnya. Tapi ya nggak apa-apa lah, pelan-pelan bisa kita turunkan. Nah, apakah pertanyaannya kalau dia terima deposito bayar 3-4%, kemudian dia taruh di kredit 13% di BRI misalnya, selisihnya tuh untungnya semua untuk bank. Enggak, Bapak Ibu. Cara kerja bank nggak seperti ini. Nah, di bank pertama ada yang namanya giro wajib minimum, GWM. Per aturan terakhir, kalau nggak salah update-nya per 2022, sampai sekarang belum diubah, itu angkanya di 9%. Artinya setiap saat kalau misalnya kita tempatkan di deposito 100, si banknya itu harus menempatkan 9 di BI sebagai jaminan. Ya, bukan jaminan lah, ya giro wajib lah gitu ya. Nah, jadi 100 yang masuk ke bank itu cuma boleh 91 yang disalurkan. Kenapa? Karena 9-nya dia harus tempatkan di BI. Nah, makanya semakin tinggi GWM, banknya makin nggak fleksibel. Kenapa? Karena atas uang yang masuk dia mesti tempatkan di BI. Sementara kalau diturunkan misalnya 5%, dia bisa salurkan 95 gitu. Nah, jadi di bank memang begitu cara kerjanya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya memang BI untuk memastikan kalau dia ada cadangan di situ, kemudian ada yang rush, dia bisa tarik uang itu untuk bayar ke nasabah-nasabahnya. Nah, kemudian di bank itu juga ada namanya kredit macet. Ya, kalau bank konvensional namanya NPL, non-performing loans. Kalau bank syariah namanya NPF, non-performing financing gitu. Nah, yang kredit macetnya sangat beragam, tergantung kepada kemampuan daripada banknya, tergantung bagaimana cara dia menyalurkan kredit dan sebagainya. Itu bisa berkisar antara 2-4%. Bisa lebih tinggi juga kalau ngasih kreditnya ugal-ugalan seperti itu. Nah, eh, dalam hitungan ini, saya mengasumsikan 3%. Maksudnya 3% itu apa? Jadi dari 100 kredit yang kita salurkan, pasti ada yang macet. Itu kayaknya sudah hukum hukum ekonomi gitu. Mungkin ada satu dua bank di satu dua cabang bisa 100% lancar, tapi eh,
pastilah ada karena ya bank kan dia juga punya divisi yang eksekusi jaminan segala macam. Jadi nggak mungkin nggak ada yang macet. Nah, kalau dia bilang 3% macet, berarti dari 100 yang disalurkan yang balik cuma 97 gitu. Nah, begitu kita masukkan komponen-komponen dalam perhitungan, contohnya seperti ini, BRI. BRI kan dapat kredit 55T. Kemudian yang bisa dia salurkan 91%, 50,05 T. Nah, atas 50,05 T ini kan secara historis 2025, BRI itu dapat income tuh hampir sekitar 13%. Jadi kalau 12,93 kali 50T, dia akan mendapat pendapatan bunga 6,47 triliun. Nah, kemudian kan dia salurkan 50 triliun. Tidak semuanya lancar. Ada aja yang macet gitu. Anggap aja dari 50T ini 3% macet. Jadi macetnya 1,5 triliun. Nah, sehingga pendapatan dia adalah 6,47 triliun dikurangi sama 1,5, 4,97. Nah, ini income-nya bagi si BRI. Atas pemerintah naruh 55T, itu kan dia bayar cost of fund. Yang tadi kita hitung 1,95 triliun. Sehingga 4,97 dikurangi 1,95 itu 3,02 triliun. Nah, itu selisihnya. Nah, bagi perbankan, pendapatan bunga, biaya bunga itu tax itu mereka masih harus bayar pajak, jadi nggak final. Jadi kita kalau taruh deposito, terima bunga final. Kalau bank dia eh, kasih kredit, dapat bunga pinjaman itu tidak final. Nah, biasanya semua pendapatannya dikurangi semua penghasilannya, dikalikan tarif pajak progresif 22%. Jadi selisihnya 78. Kalau dia perusahaan TBK dengan saham pabrik di atas 40%, tarifnya itu 19%. Tapi untuk kemudahan saya hitung 78. Jadi kalau pakai contoh BRI harusnya kita pakainya 81. Karena dia tarif pajak efektifnya cuma 19. Tapi kalau perusahaan pada umumnya 22. Nah, 3,02 T dikali 78% itu dapat 2,35 triliun. Itu Bank BRI. Dengan cara yang sama, saya hitung Bank Mandiri, dia eh, akan dapat tambahan 0,99 T atau hampir 1 T. Kemudian BNI dengan cara yang sama, dia akan dapat tambahan 0,84 T di laba bersih setelah pajak. Dan Bank BTN itu 0,43 triliun. Untuk BSI saya nggak hitung kenapa, karena BSI itu perusahaan TBK, cuma laporan keuangannya cuma sampai bulan Maret. Yang Juni belum ada. Saya cek di OJK, bahkan kalau Juni aja nggak ada, bagaimana dapat Juli. Jadi untuk BSI saya skip. Tapi kalau Bapak Ibu kebetulan bisa akses datanya sudah keluar, bisa dihitung dengan cara yang sama. Nah, kemudian saya dapatlah tambahan laba tadi dengan cara tadi. Kemudian ini adalah laba bersih 2024. Nah, laba bersih 2024, misalnya contoh Bank BRI itu menghasilkan 60 triliun. Kemudian karena penempatan ini dan penyaluran kredit diperkirakan labanya bisa nambah 2,35 T. Sehingga efek terhadap laba bersih itu adalah naik 3,88%. Kalau Mandiri naik 1,77%, BNI naik 3,91%, yang naik paling tinggi ternyata Bank BTN 14,29%. Nah, jadi dengan asumsi ya, uangnya masuk, langsung bisa disalurkan dengan struktur yang sama seperti 2025 ini, maka diperkirakan nih tambahan terhadap laba bersih itu tertinggi ada di BTN. Seperti itu. Ya, tapi tentunya tidak semudah yang saya ngomong. Kenapa? Karena ketika bank dapat dana deposito, untuk menyalurkan itu kan dia ada proses krediturnya mengajukan, diseleksi, segala macam. Nah, baru dari situ mereka bisa menyalurkan. Tidak langsung jalan seperti itu. Pasti ada jeda waktunya. Jadi, kan tadi kita pakai asumsi 91% kali alokasi negara. Ya mungkin itu harus kita adjust Kak 91. Di tahun pertama mungkin bisa 60-70% dulu. Sehingga itu berdampak terhadap hitung-hitungan untung ruginya. Tapi tidak apa-apa, itu kan untuk tahun pertama. Tahun kedua, tahun ketiga, atau bahkan setelah 6 bulan, saya kira itu sudah masuk ke sistem. Nah, eh, tapi kalau kita lihat seperti ini Bapak Ibu ya, Bank BTN bisa naik banyak karena mungkin labanya masih single digit 3T. Kalau labanya sudah double digit kayak BNI 21T, Mandiri 55, BRI 60,
mau naik double digit itu sangat susah karena ya size asetnya besar. Sehingga kalau asetnya sudah besar, income-nya sudah besar, kamu harus naiknya besar sekali baru bisa menaikkan laba. Itu cukup sulit ya secara ekonomi. Walaupun secara bisnis perbankan tuh paling enak. Dia cara naikin income-nya tuh paling enak itu di perbankan. Karena kan dia cuma main selisih bunga kredit. Kalau di batu bara, kalau di sawit, kalau di manufacture, harus bangun pabrik. Belum tentu kita bangun pabrik langsung jadi. Terus jualan belum tentu langsung laku. Kalau kredit kan cuma dilempar sama terima bunga, itu langsung dapat gitu. Nah, jadi memang dibandingkan bisnis yang ada, perbankan saya lihat tuh model bisnisnya paling enak. Nah, secara umum kalau menurut saya, gelontoran dana 200T ke bank ini adalah sentimen positif bagi ekonomi. Kenapa? Karena itu bukan uang yang dicetak baru, bukan burden sharing, Bapak Ibu. Dia juga tidak meminta negara menerbitkan obligasi khusus untuk itu. Simple negara punya uang di Bank Indonesia 400-an triliun, ya sudah 200T disuruh kerja gitu aja. Nah, kalau misalnya dilakukan seperti itu, bank punya peluang untuk menurunkan suku bunga kredit. Kenapa? Karena kan dia dapat dana murah. Dibilang murah-murah amat sih enggak, tapi relatif murah gitu kan. Nah, dia bisa eh, bunga yang dia kasih ke existing nasabah dia kurangi. Nah, kemudian kalau misalkan ternyata dia bisa salurkan, itu juga dapat penghasilan yang baru. Nah, ketika masyarakat dapat pinjaman, kemudian dia pakai untuk untuk menjalankan aktivitas ekonomi, itu juga akan menggerakkan ekonomi lagi. Jadi secara apa teori, secara prinsip ini kebijakan yang bagus selama banknya bisa menyalurkan dengan cepat. Nah, kalau misalnya banknya masih butuh waktu, is okay, tidak apa-apa. Itu juga menurut saya prinsip kehati-hatian. Maka asumsi-asumsi yang tadi saya lakukan itu perlu di-adjust hitung-hitungannya. Nah, demikian pembahasan saya kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan ada pertanyaan atau komentar, bisa dimasukkan di kolom komen yang ada di sosial media saya. Demikian, terima kasih.